Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Sofia Aulia Sari Nasution dengan NIM 257460003 dari program studi Magister Ilmu Perawatan Universitas Sumatera Utara. Adapun tujuan pembuatan video ini yaitu untuk melengkapi tugas ujian tengah semester mata kuliah Filsafat Ilmu. Adapun judul yang akan saya bawakan pada video ini yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam ilmu keperawatan. Pernahkah kita bertanya, mengapa perawat harus memahami ilmu filsafat? Bukankah tugas perawat itu hanya sekedar memberi asuhan keperawatan dan bukan memikirkan hal-hal yang abstrak? Namun ternyata, di balik setiap tindakan keperawatan, mulai dari merawat pasien, mengambil keputusan klinis, dan juga menjaga etika profesi, ada cara berpikir, ilmiah, dan nilai kemanusiaan yang mendasarinya. Nah, inilah yang akan kita bahas dalam materi kali ini. Apa saja itu? Yang pertama, apa yang dikaji? Kemudian, bagaimana pengetahuan itu diperoleh? Dan yang ketiga, untuk apa pengetahuan itu digunakan? Ketiga cabang ini bukan hanya konsep filsafat, tapi juga sebagai fondasi berpikir seorang perawat profesional agar kita tidak hanya melakukan, tetapi juga memahami makna dari setiap tindakan yang akan kita lakukan. Satu persatu, mulai dari ontologi yang berarti hakikat ilmu. Ontologi berasal dari kata ontos, yang artinya yang ada, dan logos yang berarti ilmu. Mempelajari realitas atau objek-objek yang dikaji dalam suatu ilmu. Menjawab pertanyaan, apakah yang benar-benar ada, dan apa yang menjadi fokus ilmu ini. Nah, adapun filsuf yang mengembangkan teori ini yaitu adalah Thales. Nah, ontologi dalam keperawatan itu sendiri memandang manusia sebagai makhluk holistik, biopsikososio-spiritual, yaitu maksudnya manusia itu dipandang bukan hanya sebagai fisiknya saja, namun psikologisnya, sosial kulturalnya, bahkan spiritualnya. Kemudian, kesehatan sebagai proses yang dinamis, bukan hanya bebas dari penyakit. Kita tahu bahwa kesehatan itu bukan hanya sekedar mengobati orang yang sakit, tetapi juga mempertahankan orang yang sehat untuk mempertahankan kondisinya. Kemudian yang ketiga, lingkungan sebagai faktor yang mempengaruhi keseimbangan kesehatan. Kemudian yang terakhir dan yang paling penting adalah keperawatan, sebagai ilmu praktik yang membantu manusia mencapai kesejahteraan yang paling optimal. Kemudian yang kedua ada epistemologi, yang artinya cara memperoleh pengetahuan. Berasal dari kata episteme yang berarti pengetahuan dan logos ilmu. Nah, membahas sumber, cara, dan kriteria kebenaran dari suatu pengetahuan itu. Menjawab pertanyaan, bagaimana kita mengetahui sesuatu itu benar? Adapun filsuf yang mengemukakan teori ini adalah Plato, salah satu filsuf yang paling terkenal. Nah, dalam keperawatan sendiri, sumber pengetahuan itu bisa datang dari berbagai hal. Yang pertama ada empiris. Empiris itu merupakan hasil observasi penelitian, pengalaman klinik, dan juga hal-hal yang pernah terjadi. Kemudian yang kedua ada rasionalisme. Rasionalisme ini erat kaitannya dengan berpikir, yaitu berpikir logis berdasarkan teori dan konsep. Kemudian yang ketiga ada intuitif, yaitu kepekaan atau feeling profesional yang lahir dari pengalaman. Kemudian yang terakhir ada otoritas. Nah, otoritas ini berarti kita harus mengikuti pedoman profesi, teori keperawatan, dan bukti ilmiah yang sudah ada. Selanjutnya ada aksiologi, yaitu nilai dan tujuan ilmu. Berasal dari kata aksios yang artinya nilai, dan logos, ilmu. Membahas tujuan dan nilai moral dari penggunaan ilmu tersebut. Pertanyaannya, untuk apa pengetahuan itu digunakan dan apakah membawa manfaat atau justru merugikan manusia? Filsuf yang menemukan teori ini adalah Immanuel Kant. Nah, dalam keperawatan, aksiologi akan tampak dalam yang pertama, etika profesi, di mana setiap perawat pasti akan menghormati martabat pasiennya, kemudian menjaga kerahasiaan dan juga tidak menyakiti pasien. Kemudian yang kedua ada nilai kemanusiaan yang ditunjukkan dari empati, kasih sayang, kemudian keadilan. Dan juga yang terakhir ada tujuan praktis yang nampak dalam membantu pasien mencapai kesehatan, bermartabat, dan juga meningkatkan kualitas hidup pasien. Dari ketiga teori tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa filsafat ilmu memberi dasar agar keperawatan tidak hanya menjadi keterampilan teknis, tetapi juga ilmu yang memiliki makna, kebenaran, dan juga nilai kemanusiaan.
Dengan memahami ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi, perawat tidak sekedar melakukan tindakan, tetapi menyadari makna di balik tindakannya. Inilah yang membedakan profesi perawat sebagai ilmuwan manusia, bukan hanya sekedar pelaksana medis. Sekian presentasi dari saya. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.